Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reda Hayati sebagai fasilitator, yang kami hormati Bapak Edmond sebagai pengajar praktik. Perkenalkan saya Arni Suspanur dari SMP Negeri 8 Kubung, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Solo. Pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat saya, yaitu Ibu Wirya Ewi Paulina SPD, yang dalam hal ini Ibu Ewi memegang mata pelajaran IPS. Berikut ini adalah kegiatan praktek praobservasi yang saya lakukan. Selamat pagi Bu Wi. Pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Saya minta waktu Ibu sebentar ya Bu. Boleh. Dalam kegiatan supervisi akademik kali ini, kita akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama adalah praobservasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Kita akan melakukan praktek praobservasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan serta membantu guru dalam peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh guru dalam mengajar. Kita bicaranya santai-santai saja ya Bu. Oh ya. Kegiatan saya kali ini adalah untuk melihat bagaimana rekan sejawat saya melakukan proses pembelajaran, di mana kita nanti akan melakukan observasi akademik di kelas Ibu. Kemudian saya juga akan nanti menanyakan berbagai macam pertanyaan, di antaranya begini Bu. Dari percakapan kita ini kira-kira nanti apa yang Ibu harapkan? Ya Bu. Mungkin saya di sini yang saya harapkan dari percakapan kita pagi ini adalah saya ingin mendengarkan saran dari Ibu agar dapat melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi ke depannya. Ya, baik sekali ya Bu. Semoga lancar dalam pelaksanaannya nanti. Kemudian kita bisa sama-sama sering, kemudian saling berbagi ya Bu. Kemudian selanjutnya Bu, pembelajaran seperti apa nanti yang Ibu harapkan? Mungkin pembelajaran yang saya harapkan, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti kondisi wilayah di suatu tempat. Oke, bagus sekali ya Bu ya, berdiferensiasi. Kemudian apa kira-kira tujuan dari pembelajaran Ibu pada saat tersebut? Mendeskripsikan kondisi wilayah di suatu tempat. Oh, bagus sekali tujuan dari pembelajaran Ibu ya. Kira-kira apa yang akan Ibu persiapkan pada proses pembelajaran besok? Oh ya, yang saya persiapkan pada pembelajaran besok seperti modul ajar, LKPD, kemudian kata. Untuk mencapai tujuan tersebut, apa sudah apa? Ya bagus sekali ya Bu persiapannya. Kira-kira area atau bagian mana yang paling Ibu kembangkan nantinya? Iya baiklah Bu. Yang ingin saya kembangkan nanti adalah cara penyajian atau penyampaian materi agar siswa saya lebih paham dengan materi yang saya berikan. Oke. Selanjutnya Bu I, menurut Ibu apa kira-kira Oke Bu Wi, kita lanjutkan. Ya. Kira-kira apa strategi nanti yang akan Bu Wi gunakan? Ya Ban, mungkin saya nanti akan menggunakan atau mencoba membuat pembelajaran yang menarik bagi siswa serta modul pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagus sekali nanti strateginya ya Bu Wi.
Lalu apa model kegiatannya nanti? Model kegiatannya nanti sepertinya siswa nanti akan dibentuk berkelompok, Ibu An. Eh, Kira-kira dari percakapan kita hari ini yaitu pembelajaran praobservasi, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses pembelajaran bumi? Ya, Bu An. Mungkin saya berharap tujuan dari pembelajaran saya dapat tercapai. Kemudian saya dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran saya dan juga saya dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Oke, baik sekali Bu Wi. Kira-kira ada lagi nanti yang mau Bu Wi diskusikan sebelum kita observasi? Ya, mungkin untuk sementara tidak, Bu An. Cukup dulu, Bu. Baik Bu Wi. Saya doakan nanti pada saat proses pembelajaran dan observasi berlangsung, semua berjalan dengan lancar, sukses, dan sesuai dengan tujuan kita. Ya, amin. Terima kasih ya Bu Wi. Ya, sama-sama Bu An. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah proses kegiatan praobservasi yang kami lakukan dengan rekan sejawat di SMP Negeri 8 Kubung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya nanti dibagi. Udah aja dulu. Dah. Silakan berdoa. Silakan berdoa. Siap. Silakan mulai. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang Bu. Sekarang kita lanjutkan pelajaran apa sekarang? Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin mengecek siswa semuanya dulu. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semuanya. Berarti ini. Ya. Nah, kita kemarin sudah mempelajari tentang letak dan luas negara kita Indonesia. Jadi Ibu ingin mengevaluasi kembali apa yang kamu dapat dari materi yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, letak Indonesia tuh kita lihat atas berapa sudut. Dari sudut pandang ada tiga. Pertama letak geografis, kemudian letak astronomis, yaitu letak geologis. Jadi batu nah, jadi ada tiga yang sudah kita pelajari kemarin tentang letak dan luas Indonesia. Kalau luas, mana yang luas? Daratan apa lautan? Lautan. Luas dan lautan Indonesia. Itu yang sudah kita pelajari kemarin sudah dan juga di dalam catatan kami. Sekarang kita lanjutkan materi kita, submateri masih tentang letak dan wilayah Indonesia dengan bahasanya pemahaman lokasi melalui peta. Ya, pemahaman lokasi melalui peta yang dimaksud di sini adalah lokasi wilayah Indonesia. Nah, kan kita pelajari lokasi wilayah itu
melalui peta. Jadi kita bisa melihat lokasi wilayah Indonesia kita ini melalui peta. Apa itu yang peta? Kita pelajari dulu untuk materinya di sini pengertian peta. Yang 7 pembelajaran untuk seperti ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama pengertian tentang peta. Kemudian yang kedua unsur-unsur atau komponen peta. Jadi apa-apa yang ada di dalam sebuah peta. Peta yang bagus itu bagaimana dia? Apa-apa saja komponen yang ada di dalam sebuah peta yang akurat atau yang berkualitas. Kemudian yang ketiga tujuan pembelajaran kita fungsi dari peta. Fungsi itu sama juga guna. Untuk apa peta itu digunakan atau fungsi dari sebuah peta. Jadi untuk lebih memantapkan materi kita, coba kamu perhatikan video yang ada di dalam materi ini, ya. Silakan kamu lihat, perhatikan. Ada juga apa mungkin suara ini. Pada apa yang itu sudah jauh sudah katanya. Soalnya dia itu tidak sana. Aman itu. Kok dikarek? Ya ini tulisannya nampak enak. Ya. Berilang ya. Mulai dari pengertian peta Orientasi itu menunjukkan arah mata angin ya. Kalau di peta kan arah mata angin yang itu arah mata angin pokok ada 4 ya. Utara, selatan, barat, dan timur. Kalau arah utara arah mana dia kalau di peta? Menunjukkan arah ke atas. Selatan, bawah. Arah utara dan selatan itu mana patokan arah utaranya? Yaitu garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa. Dari sana patokan belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kalau dari ke utara atau kalau di petanya ke atas dari garis khatulistiwa itu arah utara. Ke selatan dari garis khatulistiwa ke bawah itu arah selatan. Kemudian kalau arah kanan dari peta, gambar peta adalah barat. Arah timur ke kirinya adalah timur. Itu dia. Utara, selatan, barat, dan timur dalam sebuah gambar peta. Menunjukkan arah mata angin dari suatu wilayah. Ya. Dan kamu dengar juga tadi. Kemudian simbol peta.
simbol peta itu ada 4. Simbol garis, simbol titik, simbol area, dan simbol apa? Simbol apa tadi? Garis, titik, area, warna. Bagus Benny. Warna ada mungkin warna biru. Menunjukkan apa tuh warna biru? Laut, ya. Kalau warna hijau, daerah dataran rendah. Warna kuning, itu ada nanti keterangannya, itu ada di legenda, yaitu di nomor 7. Kalau kita melihat keterangan dari simbol-simbol itu ada di legenda. Kemudian nanti di legendanya. Ya, legenda itu merupakan keterangan dari simbol-simbol peta. Simbol itu kan mewakili apa yang ada di wilayah yang sebenarnya. Ya, itu yang dikatakan dengan simbol peta. Kemudian garis koordinat katanya. Garis koordinat itu kan terdiri dari 2, garis lintang dan garis bujur. Garis lintang mana? Garis mendatar atau garis yang sejajar dengan garis katulistiwa. Garis lintang utara ke atas, lintang selatan ke bawah. Kalau garis bujur, garis yang tegak lurus dari gambar peta, ya, atau garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan bumi. Itu yang garis koordinat. Kemudian insert, katanya tadi. Insert itu adalah peta kecil, ya, yang digambarkan menjelaskan sebuah wilayah. Kemudian yang ketujuh adalah legenda. Seperti katakan tadi, legenda itu keterangan dari simbol-simbol Kemudian baru yang ke-8, sumber peta. Siapa yang membuat peta itu yang maksud dengan sumber peta. Siapa yang membuat peta? Siapa orangnya, lembaganya yang membuat peta? Tahun berapa dibuat? Itu yang dimaksud dengan sumber peta. Jadi, kemudian ada lagi fungsi peta, ya, ada beberapa fungsi peta nantinya. Sekarang kita sudah ditayangkan tadi, Ibu sekarang ada yang bertanya sampai di sini. Ada yang kurang paham atau kurang jelas dari apa yang sudah ditayangkan videonya tadi, mana yang dia judul, mana dia yang skala, mana dia yang orientasi utara atau arah mata angin, kemudian garis simbol peta itu ada berapa sampai di sana, sampai sumber peta itu ada yang bertanya tentang komponen peta. Nah, sudah paham? Nah, jadi peta yang dikatakan peta itu akurat, peta itu bisa terpakai, digunakan oleh orang harus mempunyai, ya, harus ada yang 8 unsur itu. Judul peta itu kalau yang sebagusnya di tengah bagian atas supaya jelas, ya. Sekarang Ibu kalau sudah paham kamu tentang apa yang kuterangkan tadi, yang Ibu tayangkan di video, kamu akan mengerjakan LKPD atau menjawab apa yang kamu pahami tadi. Bisa nak kamu memahami itu? Kalau bisa, paham. Nah, coba dibuat di dalam ini. Nah, tidak sama, ya, tidak sama. Berbeda-beda. Atau 1 kilometer skala peta dibedakan menjadi skala angka dan skala garis. Pertama, skala angka. Skala angka merujuk pada bentuk angka, misalnya 1/10. Jika tidak disebutkan satuan yang digunakan angka, berarti satuan yang digunakan adalah cm.
orientasi utara. Biasanya simbol peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditujukan Ayo pada nantikan itu dulu ya. panah dengan bentuk yang bervariasi. Yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus peta yang mewakili objek yang dipetakan. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi yang pertama simbol titik. Simbol titik berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan garis. Yang kedua, simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan membuat perbedaan. Simbol jalan biasanya berupa garis berbiru tanpa putus-putus dan ketebalan sesuai dengan luas jalannya. Yang ketiga adalah simbol warna. Simbol warna digunakan dalam peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perbenaan. Misalnya, warna perairan seperti sungai, danau, dan laut diberi warna biru. Jalan diberi warna merah dan lain-lain. Yang keempat adalah simbol nada. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang digambarkan. Simbol nada juga memiliki aturan tertentu dalam perayaan. Misalnya, area bebas merah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang jadi empat simbol nada. Baik, kita lanjut kepada komponen peta yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis akhir pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis hitam dan garis sudut. Garis koordinat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dan lokasi lainnya berada serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang digunakan. Itu ya sahabat, jadi garis koordinat. Yang berikutnya adalah insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Itu ya sahabat, mengenai komponen peta insert. Kita lanjut komponen peta yang berikutnya adalah bergerak. Bergerak menunjukkan gerak semua objek yang ada atau muncul pada peta. Pada logika inilah seorang pembaca peta akan bergerak dengan objek yang ada pada benda yang dipetakan. Kemudian yang berikutnya adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta sehingga bisa menilai kualitas peta yang dihasilkan. Itulah sahabat mengenai pengertian peta dan komponen. Sahabat belajar, tahukah orang yang pertama sekali membuat peta? Ya, jawabannya adalah Alexander dari Eratosthenes. Dia adalah jasa dalam pembuatan peta kemudian sahabat penjelasan mengenai lokasi jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dah.
Kasih lihat video, sudah dilihat videonya. Nah, jadi ada 3 dari tujuan pembelajaran yang sudah dipaparkan di video tadi. Pertama adalah pengertian peta. Yang kedua, komponen-komponen peta. Kemudian yang ketiga, fungsi peta. Berapa komponennya? Ada 8. Mana dia yang 8 itu? Yang pertama adalah judul. Bukan nama, judul dari sebuah peta yang digambarkan atau wilayah yang digambarkan atau permukaan bumi yang digambarkan. Jadi sebuah peta itu harus punya judul. Dari judul itulah kita orang tahu isi dari sebuah peta. Contohnya peta Indonesia atau peta wilayah Indonesia. Berarti isi dari sebuah peta itu adalah wilayah Indonesia. Atau judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnisus Fanur, calon ibu guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 8 Kubung, Kabupaten Solo. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Dalam kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang sangat luar biasa yang sudah melakukan observasi di kelas, yaitu Ibu Wirya Ewi Paulina. Dalam hal ini Bu Wirya Ewi Paulina mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang alhamdulillah juga sudah dibersamai oleh seorang pengajar praktik yang sangat luar biasa yang sudah membawa dan memberikan waktu sepenuhnya untuk saya dalam membimbing calon guru penggerak angkatan 10 ini, yaitu Bapak Edmond MBD. Baiklah, kita akan melakukan wawancara pasca observasi kepada Ibu Wirya. Selamat pagi Bu Ewi. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu Ewi? Begini Bu Ewi, kami ingin bertanya dan berbincang-bincang dengan Bu Ewi. Setelah melakukan observasi di kelas kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Bu Ewi? Gimana ya Bu, perasaan waktu di observasi kemarin merasa senang. Mungkin yang selama ini kita mengajar tidak tahu di mana letak kekurangan kita. Kita mengajar semaunya kita aja atau menurut pengalaman kita saja. Tetapi setelah adanya observasi bersama Bu An, di sana bisa kita tahu di mana letak kekurangan, di mana letak salahnya. Baik Bu Ewi, kira-kira apa kendala yang Bu Ewi hadapi pada saat proses pembelajaran tersebut? Kalau kendala mungkin dari dulu-dulunya ya Bu An, kendala di sekolah kita ini merupakan sekolah kecil. Terutama sekali kendala di media pembelajaran, karena sekolah kecil tentu untuk penyediaan medianya tergantung kepada bos yang ada. Jadi untuk semua mata pelajaran tidak tercukupi untuk semua media kita. Baik Bu Ewi, dari kendala dan kekurangan tersebut, kira-kira apa upaya atau usaha nantinya yang akan Bu Ewi lakukan ke depannya untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah kita? Mungkin ya Bu, dengan adanya upaya terutama sekali menyediakan media melalui apa yang kita bisa, penyediaan media yang paling kita bisa seperti dan kemudian mengikuti webinar-webinar yang ada yang sekarang ini disediakan oleh pemerintah.
atau seminar-seminar melalui online. Oh iya. Berarti udah ada banyak ya Bu ya. Insya Allah upaya yang sudah Bu jalankan tersebut akan membawa dampak yang baik bagi dunia pembelajaran kita, terutama di sekolah kita ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Baiklah, untuk lebih menambah wawasan dan pengetahuan kita, sebaiknya kita minta pencerahan ataupun ilmu-ilmu yang baru yang beliau update dari atasan beliau, dari sisi mana beliau yang bisa dapat untuk memperbaharui ilmu kita. Kepada Bapak PP yang sangat luar biasa, Bapak Edmond MPD, kita persilakan. Ya, terima kasih Bu A dan Bu I. Alhamdulillah dari observasi yang sudah Bu A laksanakan terhadap Bu I, dapat kita simpulkan bahwa Bu I itu terkendala dengan kurangnya media pembelajaran. Dan hal ini harus menjadi solusi bagi kita. Tidak hanya kita menunggu dibelinya media-media pembelajaran dari dana BOS, karena tadi sudah dikatakan dana BOS kita yang kurang. Jadi kita berpikir dan terus berpikir bagaimana media yang ada di sekitar kita atau media yang bisa kita buat, apakah dengan alat-alat bekas, dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang mengeluarkan biaya yang sangat sedikit sekali. Jadi sangat diperlukan inisiatif, inovasi dari kita para guru, supaya yang penting apa tujuan pembelajaran kita tercapai. Jadi Bu I, jadi sekali lagi kita sampaikan, kita harapkan harus ada kreativitas, harus ada inovasi dari Bu I dan guru-guru kita yang lain untuk mengadakan atau melengkapi media-media yang begitu kurang di sekolah kita. Mungkin itu Bu A. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak PP yang sangat luar biasa sudah memberikan pencerahan kepada kita pada sesi wawancara pasca observasi ini. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Wi dan Bapak PP. Kami sudahi wawancara kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.